Iya. Katanya Jokowi itu membesarkan PDI Perjuangan. Artinya PDI Perjuangan tidak akan besar kalau tidak ada Jokowi. Saya tertawa geli sebetulnya. Tahun 99 itu PDI Perjuangan udah pemenang pemilu. Iyalah. Jokowi belum lahir. Belum. Belum ada dalam kancah perpolitikan. Kalau menurut Kang Sobari ya, buzzer-buzzer seperti ini digerakkan oleh siapa dan tujuannya apa ya, Kang? Siapapun yang menggerakkan itu mereka berbicara sebagai representasi dari suara kaum loyalis buta. Intisarinya blind loyalty. Jadi ya ngomongnya akan selalu begitu. Karena loyalitasnya itu buta. Nah, butanya apa? Jokowi itu raja, seperti si Bahlil itu yang ngomong. Orang ini raja, disematkan kata raja semacam gitu. Itu membuat semua orang di kalangan para pendukungnya menjadi buzzer yang tidak mendasarkan omongannya pada tataran kebenaran. Buzzer hanya pemuja, dan itu ngomongkan Jokowi itu dengan glorifying fakta, cilik digede-gedekan sambil supaya kelihatan akademik, sambil melecehkan orang yang disebut lawannya. Jokowi dinaikkan bahwa Jokowi itu memiliki suatu kontribusi besar kepada PD Perjuangan. Itu bagian dari omong kosong yang kita tidak bisa percaya. Mereka harus dilawan. Suara-suara busuk, suara-suara yang tidak didasarkan pada kebenaran ini harus dilawan supaya tidak menjadi propaganda politik yang membuat orang terpengaruh. Nah, kita sebenarnya dalam pengertian ini kita fight ngelawan mereka ini kita rebutan panggung untuk menempatkan kebenaran kita. Ya, kita tidak berusaha apapun kecuali menyatakan ini kebenaran yang ini. Jadi Mbak Mega disorot itu oleh para kawulanya Jokowi. Ya kawula ini umum lah. Tapi kalau kita nggak pakai kawula itu namanya para baturnya Jokowi. Ya, kalau batur ini ya masih agak spesifik, agak umum. Ini yang lebih khusus lagi. Itu para budak-budak. Nah, kalau budak yang bicara, Bung, kita tidak bisa mempercayai adanya kebenaran. Nah, Mbak Mega dipojokkan, itu ilegal. Ini urusan siapa? Ilegal dalam hal apa? Kalau toh ada sesuatu yang namanya celah politik atau kurang memuaskan politiknya, itu internal, urusan internal. Apa yang celah di PDI tidak membuat buruk pada tataran politik yang sifatnya di luar PDI Perjuangan. Tapi di dalam sendiri itu tidak ada, celah-celah itu tidak ada. Dan ngapain? Orang-orang yang nggak ngerti urusan itu ngurusi kepentingan politik internalnya PD Perjuangan. Apa urusannya? Nah, urusannya Bung ternyata jelas, itu namanya crystal clear, terang benderang. Sesudah Jokowi dinyatakan oleh PD Perjuangan, kau bukan partai. Ini dalam arti tertentu pernyataan dan penegasan ini menunggu lama sekali, dan kita sendiri sebagai orang luar merasa ngapain sih ini lama.
Kenapa nggak segera, ternyata ada perhitungan politik yang sensitif, dan perhitungan politik yang sensitif ini kita tidak tahu. Yang tahu hanya Mbak Mega. Nah, apa? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Dalam video ini kita mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Rudy Kamri bersama dengan Kang Sobari. Kedua beliau sama-sama menjadi pengamat politik dalam menilai perjalanan politik yang sangat luar biasa saat ini. Kenapa saya mengatakan hal sedemikian? Karena kita tahu negara kita dipenuhi dengan dinamika-dinamika yang ada, dan di masa kepemimpinan seorang Jokowi ada banyak hal yang masih belum terbereskan. Salah satunya yaitu pembangunan IKN. Ya, tentunya itu pergumulan besar yang dimana Jokowi tidak bisa menyelesaikan di masa jabatannya. Itu salah satu alasan Jokowi mau menjadi 3 periode pada saat itu. Namun pada kesempatan kali ini Aguan memberikan sebuah komentar-komentar bahwa tindakan-tindakan Jokowi yang ingin melakukan sebuah tindakan kelicikan dalam pembangunan IKN. Tentunya itu salah satu kewaspadaan kita supaya tidak terjadi hal sedemikian. Walaupun Jokowi sekarang ini bukan lagi presiden, tetapi dia tetap masih ikut serta dalam pembangunan IKN karena beliau yang membuat program tersebut. Di masa Prabowo dan Gibran, tentunya pembangunan IKN itu akan menjadi beban bagi mereka. Dan ini ulahnya Jokowi yang membuat hutang negara makin banyak, dan pembangunan IKN pun masih belum terbereskan, bisa dikatakan sedang mangkrak. Masyarakat khawatir bahwa buang-buang duit saja. Bayangkan kalau uang tersebut digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan dan menunjang perekonomian masyarakat sehingga makin setara dan tidak ada lagi angka kemiskinan di negeri ini. Nah, masyarakat Indonesia sudah pada kapok dan muak terhadap tindakan-tindakan Jokowi yang begitu gegabah. Menurut saya, kenapa Jokowi berani membangun IKN? Mungkin itu hanya nyari nama saja. Dia mau di akhir jabatannya itu memberikan kesan, tetapi malah membuat sesuatu hal yang kurang etis, Nah, teman-teman, kita tahu bahwa saat ini setuju sama Kang Sobari bahwa Kapolri sekarang bukan bekerja untuk negara tapi untuk Jokowi alias Mulyono. Mudah-mudahan Prabowo segera ganti si Kapolri yang tidak amanah. Kapolri yang seharusnya mengayomi, memberikan tindakan yang baik, netral dalam melaksanakan apa tugas-tugas mereka, itu yang seharusnya dilakukan oleh Kapolri. Tetapi saat ini kita tahu bahwa Kapolri sudah diintervensi oleh golongan-golongan yang tidak bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka perbuat, dan itu yang dilakukan oleh Mulyono ataupun alias Joko Widodo. Nah, biar dikeroyok, buktinya PDIP banyak dimenangi oleh kadernya di pilkada walaupun berseberangan dengan Pak Mul. Mohon PDIP tetap perjuangkan hak rakyat. Semoga lebih sejahtera ke depannya. Biar apa yang kita lakukan dan yang kita mau itu memberikan sebuah nilai-nilai yang positif dan masyarakat menikmati hal tersebut. Jokowi harus diadili dan dihukum seumur hidup karena Jokowi telah mengacak-acak demokrasi. Catatan terburuk yang bersejarah yaitu di 2024 ini, teman-teman, terjadinya demokrasi yang begitu amburadul yang disebabkan oleh Jokowi karena haus kekuasaan yang membuat pola pikirnya begitu hancur dan tidak memikirkan jalan kebenaran. Jokowi harus waspada akan hal ini karena karma pasti berlaku. Hukum karma itu ada pasti, cepat atau lambat dia pasti datang, tinggal tunggu waktunya saja. Tapi pasti hukum perbuatan atau hukum karma juga itu ada,
Ini pesan-pesan buat Jokowi yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia. Kebenaran sejarah agar terus disuarakan oleh anak bangsa, supaya generasi melalui orang-orang seperti ini, Kang Sobari, begitu juga dengan pengamat-pengamat politik lainnya, baik buruknya bangsa ini sendiri dan juga pemimpinnya. Terima kasih ketika kita sudah mendengarkan dan orang-orang yang mencerdaskan masyarakat. Jokowi yang dulu tampaknya sosok pemimpin yang santun, hati-hati dalam bersikap dan berbicara, cerdas, sungguh-sungguh bekerja untuk bangsa dan negara ini hingga dihormati pemimpin dunia. Ternyata semuanya terkecoh dengan tipuan Jokowi. Semakin kesini omongannya semua bertolak belakang dari kenyataan. Ambisi berkuasa sangat tinggi di luar batas. Jokowi tipikal penipu halus, artinya yang diam-diam tapi mematikan. Inilah strategi yang dibuat oleh Jokowi yang sulit untuk dibaca oleh masyarakat Indonesia. Mantan presiden gak punya nama baik gara-gara mengkhianati partai yang membawa dirinya jadi presiden dan mengkoyak konstitusi demi Gibran calon wakil presiden di kala itu. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus wanti-wanti dan tetap percaya bahwa negara ini tetap aman. Kita dukung pemerintahan Prabowo Gibran supaya berjalan dengan baik. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.